Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Syifa Putri Gunawan dengan NIM 2015 1030 1012 dari Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Universitas Jember. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang penelitian terkait kelebihan dan kekurangan pupuk kimia dan pupuk organik. Yang mana tugas ini saya tempuh untuk memenuhi ujian akhir semester Bahasa Indonesia dari kelas 069. Pada saat ini, banyak sekali petani yang menggunakan bahan kimia untuk pemupukannya dan memiliki kecenderungan apabila pemberian pupuk kimia ini pada tanaman, maka akan banyak hasil yang dihasilkan. Namun, tidak menutup kemungkinan apabila dari waktu ke waktu bukan semakin meningkat, tetapi semakin menurun, dikarenakan penggunaan pupuk kimia yang terlalu banyak mengakibatkan tanah kurang subur dan tidak sehat, sehingga unsur hara yang ada di tanah dapat berkurang. Mungkin pada saat ini petani sudah banyak yang tidak lagi menggunakan pupuk organik, dikarenakan banyak hal yang perlu dipertimbangkan dari pupuk organik dan pupuk kimia. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis efek samping dari penggunaan pupuk organik dan anorganik. Dan manfaat yang diharapkan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan dari penulis mengenai efek samping dan dari penggunaan pupuk organik dan anorganik. Pupuk merupakan salah satu bahan yang memiliki kandungan satu atau lebih dari unsur hara atau nutrisi yang diperlukan oleh tanaman sebagai alat penopang tumbuh, sehingga tanaman dapat berkembang dengan baik. Menurut dari Dwi Caksono, tujuan dari penambahan unsur hara adalah untuk memungkinkan tercapainya keseimbangan antara unsur hara yang hilang, baik yang terangkat oleh kegiatan panen, erosi, dan pencucian lainnya. Pupuk dibagi menjadi 5. Yang pertama, berdasarkan dari jenisnya, yaitu jenis pupuk cair dan pupuk padat. Yang kedua, berdasarkan senyawanya, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Yang ketiga yaitu berdasarkan fasanya. Maksud dari fasa ini adalah pupuk yang mudah cair atau mudah larut dan pupuk yang susah larut. Yang keempat, dari penggunaannya. Cara penggunaannya yaitu ada yang dilarutkan di air terlebih dahulu atau langsung disebar pada saat padat. Yang kelima, berdasarkan reaksi fisiologinya. Pupuk memiliki reaksi fisiologi asam, bila diberikan ke dalam tanah akan menjadi basah. Manfaat dari pupuk. Yang pertama adalah tanaman dapat tumbuh dengan cepat. Yang kedua, hasil produksi meningkat. Aktivitas pengolahan tanah pun juga sering dilakukan untuk menambah unsur hara. Yang ketiga, menjauhkan hama dari tanaman. Yang keempat, merangsang pertumbuhan akar, daun, dan batang. Yang kelima, memanipulasi area tanah. Pupuk organik adalah pupuk yang terbuat dari alam. Contoh dari pupuk organik adalah pupuk kompos, pupuk hijau, pupuk kandang, dan fosfat alam. Pupuk alam biasanya disebut dengan pupuk organik, yang mana pupuk ini merupakan hasil dari dekomposisi dari material makhluk hidup seperti sisa tanaman, kotoran ternak, dan banyak lagi. Namun,
dengan kriteria yang harus ada, yaitu 1. Pupuk padatan mengandung bahan organik sebanyak 25%, pupuk cair mengandung senyawa organik 10%, dan pupuk padat memiliki rasio C/N dengan maksimal 15%. Kelebihan dari pupuk organik. Harga pupuk organik murah. Pupuk organik memiliki kandungan mikro yang lebih lengkap dibandingkan pupuk anorganik. Yang ketiga, pupuk organik memiliki kemampuan dalam memobilisasi unsur hara dalam tanah sehingga dapat membentuk partikel ion yang mudah diserap. Kekurangan dari pupuk organik. Pupuk organik biasanya masih mengandung biji-bijian dari tanaman atau mengandung tanaman pengganggu dan hewan-hewan pengganggu lainnya. Yang kedua, pupuk organik biasanya sering menjadi faktor pembawa hama dan penyakit karena banyak mengandung larva atau telur serangga. Yang ketiga, kandungan unsur hara pada pupuk organik kurang dapat diprediksi jumlahnya, sehingga kita tidak tahu unsur hara yang ada di tanah tersebut berapa. Yang kedua adalah pupuk kimia. Jenis pupuk kimia ini adalah pupuk yang terbuat dari pabrik. Biasa disebut dengan pupuk kimia. Kadar hara, jenis hara, dan komposisi hara yang ada di dalam pupuk kimia ini telah diukur oleh produsen dan menjadi ciri khas sebagai penamaan atau merek dari pupuk itu sendiri. Kelebihan dari pupuk kimia adalah unsur hara yang terkandung dalam pupuk anorganik atau kimia cepat terurai. Yang kedua, cepat dan mudah terserap oleh tanaman. Yang ketiga, penggunaan pupuk kimia ini lebih mudah dilakukan oleh konsumen. Kekurangan dari pupuk organik. Yang pertama, tanaman mudah layu dan mati apabila pupuk kimia terlalu cepat terurai. Dan yang kedua, pupuk anorganik tidak bisa tersimpan lama dalam media tanam. Ketersediaan pupuk anorganik tidak selalu terjamin dikarenakan saat ini pupuk anorganik banyak diburu oleh masyarakat karena mudah penggunaannya dan lebih efisien waktu. Maka dari itu, untuk saat ini masyarakat digalakkan untuk menggunakan pupuk organik lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.